Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pada pembahasan kali ini yaitu tentang memori pada manusia. Secara umum, memori pada manusia itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, tempat penyaringan atau sensor. Kemudian yang kedua, ada tempat memproses ingatan. Istilahnya adalah short term memory. Yang ketiga, memori jangka panjang atau istilahnya adalah long term memory. Nah, yang pertama istilahnya adalah perceptual buffer, tadi sensor ya, atau dikenal dengan register sensori atau sensory memory. Nah, ini mungkin kita nanti lebih banyak menyebutnya adalah register sensori. Itu artinya adalah brief impression atau kesan singkat, itu yang dinamakan dengan register sensori. Yang kedua, memori jangka pendek atau short term memory. Ini pikiran atau kesadaran, perhitungan. Yang ketiga ada long term memory. Ini adalah permanen, mengingat semua yang terjadi. Ya, nanti akan kita bahas secara detail dari ketiga jenis memori pada manusia. Sebelumnya, saudara bisa lihat ya, di sini manusia itu ada otak kanan dan otak kiri. Mungkin kita sering dengar ya, otak kiri dan otak kanan. Nah, di sini dibagi belahan otak kiri itu biasanya untuk matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analitis. Itu kategorinya otak kiri. Jadi kalau orang menggunakan ini, nah ini berarti dia lebih banyak memfungsikan otak kirinya atau short term memory. Nah, belahan otak kanan itu ada kreativitas. Jadi orang kreatif itu otak kanannya bagus ya. Kemudian konseptual, inovasi, gagasan, gambar. Biasanya pemimpin itu lebih banyak menggunakan otak kanan ya. Warna, musik, irama, melodi, bermimpi ya. Nah, ini kategorinya adalah long term memory. Jadi sebelah kiri otak kiri short term memory, sebelah kanan adalah otak kanan. Atau kita sekarang lagi trennya itu adalah menggabungkan antara otak kiri dan otak kanan. Berarti kita memfungsikan bahasa, matematika ya dalam kreativitas, konseptual, inovasi dan seterusnya. Ini lagi tren ini adalah penggabungan otak kiri dan otak kanan. Kita bahas yang pertama yaitu register memori. Register memori mendapatkan impresi dari audio atau visual ya, audio dan video. Ini merupakan buffer untuk stimuli seperti ya. Yang pertama ada ikonik. Ikonik ini memori untuk rancangan penglihatan ya. Penglihatan itu dari gambar atau dari video. Kemudian ada ekoik. Ekoik itu memori untuk rancangan suara. Yang ketiga ada haptik, memori untuk rancangan sentuhan. Jadi buffer atau register sensori itu ada ikonik, ekoik, sama haptik. Jadi merancang penglihatan, merancang suara, merancang sentuhan.
Nah, register sensori ini sifatnya sementara, tapi representasi original dari apa yang dipersepsikan. Itu artinya adalah detail cepat hilang ya, detil ya, sekitar 5 detik. Nah, agar tidak lupa harus terus diulang atau disegarkan. Ya, dulu waktu kecil kita ada istilah hafalan ya. Hafalan, mungkin hafalan surat pendek atau hafalan rumus matematika, rumus kimia, rumus fisika, ya. Itu kan butuh dihafalkan. Atau mungkin lagu-lagu daerah dihafalkan. Nah, supaya kita bisa menghafal tidak lupa, itu harus sering diulang atau disegarkan. Biasanya kalau kita mau menghafal dibaca 10 kali, ya, itu nanti secara tidak langsung akan hafal ya, nanti berubah jadi register sensori, menjadi STM atau menjadi LTM, short term memory ataupun long term memory. Nah, isi memori selalu diperbarui setiap kali ada rangsang yang masuk. Contohnya, kita dapat mengetahui perubahan letak jari tangan kita yang digerakkan di depan kita. Jadi, perubahan jari, nah ini digerakkan di depan mata kita, ini kita dapat mengetahuinya. Ya. Itu contohnya. Ya, jadi pergerakannya cepat ya. Nah, informasi akan dilanjutkan ke memori jangka pendek dengan catatan hanya rangsang yang dibutuhkan saat itu, berupa perhatian, pikiran pada salah satu dari sekian banyak rangsang yang masuk. Jadi di sini informasi ya dilanjutkan ke memori jangka pendek, kita dapat informasi jangka pendek dengan catatannya apa? Hanya rangsang yang dibutuhkan saat itu, berupa perhatian pikiran pada salah satu dari sekian banyak rangsang yang masuk. Yang kedua ada namanya short term memory atau STM. Ini memori jangka pendek atau memori kerja bertindak sebagai tempat menyimpan data sementara ya. Ini untuk menyimpan informasi yang hanya dibutuhkan sesaat. Nah, contohnya, misalnya ketika saudara ditanya berapa perkalian dari 35 kali 6, sudah puluhan ya. Kalau mungkin 5 kali 6 ya, atau mungkin 7 kali 8 itu kita masih ngitungnya masih cepat ya. Tapi ketika ada puluhan ataupun ratusan ya, kita mungkin short term memory kita mencari yang terdekat dulu. Contohnya 35 kali 6 mungkin bisa di pikiran kita kalikan dulu 35 kali 6. Berarti 5 kali 6 dulu misalnya. 5 kali 6 adalah 30, kita simpan dulu. Oh, ini berarti 5 kali 6-nya 30. Berikutnya berapa? 30 kali 6. Atau 3 kali 6. 3 kali 6 adalah 18. Tambahkan 01, 180. 180 ditambahkan 30, 210. Nah, ini berarti kategorinya adalah short term memory. Ya. Atau misalnya pengurangan ya. Pengurangan dalam jumlah yang besar ya. Misalkan kita punya uang 100.000 ya, 100.000 kemudian kita beli seharga 37.000. Berapa kembaliannya? Nah, itu berarti tinggal dikurangkan dulu. Ya. 100 dikurangi 30 ya. Kemudian 100 dikurangi 7 misalnya. Nah, seperti itu. Untuk membentuk perhitungan seperti di atas diperlukan penyimpanan sementara tadi ya, untuk digunakan kembali kemudian. Memori dapat diakses dengan cepat kurang lebih 70 milisecond ya. Cepat ya, 70 milisecond. Penglihatan cepat kurang lebih 200 milisecond. Ya. Milisecond, ada second itu detik ya, berarti milisecond itu lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, kapasitas memori kecil atau terbatas, ada dua metode dasar untuk mengukur kapasitas. Yang pertama, mengenali panjang dari suatu urutan yang dapat diingat berdasar penelitian.
Nah, manusia itu mempunyai kemampuan mengingat 7 sampai 9 digit. Ini umumnya. Meskipun ada yang lebih dari 9 digit. Jadi urutan. Nah, kemampuan untuk mengingat kembali ingatan yang baru dipanggil. Ini contohnya, kita itu akan lebih mudah mengingat kata-kata SpongeBob and Patrick daripada kata-kata biatch, anu, pitch, edge, it ya misalnya. Itu susah ya, apalagi bahasanya ribet. Ya sama seperti teman kita ya. Teman kita itu kan yang namanya Joko, Agus, itu kan cepat diingat ya. Daripada misalkan Brian misalkan, atau namanya yang susah-susah ya. Sekarang namanya kan kategori yang susah. Nyebutnya aja kita sudah susah, itu kategori mengingatnya juga kategorinya adalah susah. Yang ketiga namanya adalah long term memory. Nah, memori ini diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama dan permanen, merupakan tempat penyimpanan seluruh pengetahuan, fakta, informasi, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui. Nah, kapasitasnya besar atau tidak terbatas, long term memory. Kecepatan aksesnya lebih lambat, kurang lebih 1/10 detik. Proses penghilangan pelan. Ini maksudnya waktunya lama, jadi long term memory itu permanen. Ini penyimpanan seluruh pengetahuan, ya, urutan perilaku, segala sesuatu yang diketahui. Kapasitasnya besar ya, tidak terbatas. Kapasitasnya besar, tidak terbatas. Long term memory lebih sulit diakses atau lebih lambat. Nah, ini ada istilah file system is full. Jadi sama memori kita itu juga ada batasannya. Kalau contohnya long term memory itu apa? Misalnya nama lengkap kita, nama ibu kandung, ya, kemudian nama saudara kita. Nah, itu biasanya kita masih mengingatnya ya, masih mengingatnya. Alamat rumah kita, ya, itu kategorinya masih. Teman-teman kita yang dekat itu kategorinya masih. Tanggal lahir ya, tanggal lahir. Ya. Kemudian mungkin kejadian-kejadian buruk ya, atau kejadian membahagiakan, itu kategorinya masih diingat. Berikutnya ada struktur dari long term memory. Yang pertama ada episodic memory. Ini memori yang memuat atau berisi tentang peristiwa dalam kehidupan seseorang, baik dalam hal yang baik ataupun dalam hal yang buruk. Jadi struktur yang pertama ada namanya episodic memory. Jadi peristiwa dalam kehidupan. Ya. Peristiwa buruk misalnya pernah dihina seseorang, ya, dikecewakan, ya, ditolak misalnya, ya, atau dianiaya, buruk ya. Kemudian kalau hal-hal yang baik, contohnya apa? Hal-hal yang baik misalnya misalnya naik jabatan, ya, kemudian diberikan hadiah, ya, kemudian ditolong, banyak ya hal-hal yang baik. Nah, mungkin ya sebaiknya kalau kita ya lebih baiknya yang hal-hal baik yang disimpan di long term memori kita, ya, supaya ya kalau kita mengingat-ingat hal yang buruk, ya biasanya dari pikiran ke ucapan ke tindakan, ya itu nanti berpengaruh. Yang kedua, ada namanya semantic memory.
Semantic memory ini catatan fakta, konsep, dan keahlian secara terstruktur. Salah satu teori mengatakan bentuknya seperti jaringan ya, semantic memory itu seperti jaringan. Ya. Catatan fakta, konsep, keahlian yang struktur. Jadi keahlian misalnya apa? Jadi keahlian yang struktur misalkan dokter ya. Dokter itu keahliannya memeriksa pasien, kemudian memberikan obat ya. Kalau kita di dunia IT ya biasanya perintah-perintah, kalau programming ya perintah-perintah dasar ya. Kemudian itu yang keahlian yang kita miliki. Memori semantik adalah memori seseorang yang digunakan untuk mengenali dunia kehidupan. Pengalaman kita yang telah lalu masih tertanam pada otak kita. Strukturnya dari memori semantik menyediakan akses ke informasi, kemudian merepresentasikan hubungan antara bit-bit informasi, dan yang ketiga mendukung inferensi. Inferensi itu artinya adalah perumusan atau penjelaskan berdasarkan pengamatan. Itu yang dinamakan dengan inferensi. Model lain dari long term memory yang pertama ada namanya frame. Frame ini ketika seseorang mencatat suatu kondisi dan memiliki pengetahuan mengenai kondisi itu yang diperoleh dari pengalaman. Yang kedua ada script. Script ini skema representasi pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman. Frame menggunakan objek, script menggunakan urutan peristiwa. Jadi dibagi dua ya. Frame ini mencatat kondisi, ya, memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, frame-nya menggambarkan objek. Kalau script ini berdasarkan karakteristik, ya, sebagai pengalaman. Ini berdasarkan menggambarkan urutan peristiwa. Nah, karakteristik memori, ingatan, itu berpindah dari short term memory ke long term memory dengan latihan karena sering digunakan. Kita tanda kutip melupakan sesuatu karena jarang digunakan yang sudah usang. Contohnya misalnya apa ya? Ingatan berpindah dari short term memory ke long term memory. Saya masih ingat ya, ini pengalaman pribadi. Dulu pada saat bekerja, berkunjung ya, hampir setiap hari berkunjung ke pabrik. Nah, pada saat berkunjung harus menuliskan identitas. Jadi ketika berkunjung itu kan mengeluarkan KTP, ya, KTP-nya diberikan di pos security, kemudian nanti kita dapat kartu namanya kartu visitor atau kita sebagai tamu. Nah, pada saat mengisi, itu mengisi nama pasti ingat ya, dan salah satunya itu mengisi nomor induk kependudukan atau NIK. Jadi hampir tiap hari saya ngisi NIK sama nama dan alamat. Ngisi sendiri. Dari situ ya, lama-kelamaan saya jadi hafal nomor NIK saya. Tahun 2006 ya sampai sekarang ini nomor NIK saya hafal. Ya karena dari dulu memang berpindah ya. Jadi ingatannya dari short term memory menuju ke long term memory. Hampir tiap hari mengisikan daftar buku, ya, mengisikan daftar tamu, mengisikan nomor NIK-nya, NIK KTP, kemudian nama, hampir tiap hari, maka lama-lama menjadi hafal. Termasuk nomor HP ya. Kalau saya kategori nomor HP saya
Mungkin istri, anak itu wajib dihafalkan ya. Karena kalau terjadi sesuatu, tapi nggak tahu anak muda zaman sekarang mungkin nomor HP-nya sendiri malah nggak hafal ya. Nah, kadang-kadang kita melupakan sesuatu karena jarang digunakan. Jadi ya termasuk apa ya, kita sudah menghafalkan mungkin pelajaran SD kita dulu rumus, atau pelajaran SMA rumus kimia, rumus fisika, itu karena sudah nggak digunakan ya akhirnya jadi lupa sendiri. Ya bagusnya memang sering digunakan. Berikutnya faktor dari long term memory. Yang pertama ada namanya store. Ini penyimpanan informasi. Kemudian yang kedua ada lagi namanya forgetting, hilangnya informasi. Yang ketiga ada retrieval ya, atau pemanggilan informasi. Jadi faktor long term memory itu ada 3. Nanti akan kita bahas secara detail. Ada store, forgetting, sama retrieval. Store ini adalah proses penyimpanan informasi yang terjadi oleh adanya perpindahan informasi dari STM ke LTM. Jadi tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi, ini penyimpanan perpindahan ya dari STM ke LTM. Tadi contohnya nomor induk kependudukan atau NIK KTP, itu yang semula dari short term memory menuju ke LTM ya. Itu yang dinamakan store. Nah, prosesnya berlangsung secara bertahap. Atau mungkin tempat kerja kita ya. Jadi misalnya saudara bekerja di daerah A, lokasi saudara di daerah D. Nah, lokasi D itu melewati C, B, baru menuju ke A. Itu secara tidak langsung saudara hafal ya. Sampai mungkin hafal traffic light. Jadi setelah lampu hijau ini, nanti setelah lampu hijau dari arah barat atau dari arah timur. Saya kadang-kadang hafal, jadi kira-kira mempersiapkannya itu sudah. Nah, store ini tergantung dari berapa lama waktu pengulangan yang terjadi. Dari hasil pengulangan. Hal-hal yang memudahkan LTM menyimpan informasi, ini melakukan latihan secara stimulus, jadi dibutuhkan latihan, ada repetisi pengulangan secara stimulus, diulang, latihan terstruktur yang lebih mudah dipelajari, objek yang nyata, ya, familiar terhadap kata-kata. Ini untuk memudahkan LTM menyimpan informasi. Yang kedua ada forgetting. Ada istilahnya adalah decay. Decay itu kerusakan informasi dari waktu ke waktu. Forget kan lupa ya secara arti ya. Informasi yang hilang secara bertahap tetapi sangat lambat. Ya. Makanya kalau orang pacaran itu melupakannya susah ya. Butuh bertahap ya. Paling cepat ya cari pacar baru misalnya. Kemudian ada interference ya, interference atau gangguan. Ini maksudnya informasi baru menggantikan yang lama. Gangguan berlaku surut, ya, proaktif interference, informasi dilupakan sama sekali. Ada retroaktif interference, informasi diganti dengan yang baru. Jadi gangguan ini artinya yang baru menggantikan yang lama. Nah, dia berlaku surut ada 2 kondisi. Yang pertama, dilupakan sama sekali. Susah ya, ini kebanyakan ya. Atau diganti dengan yang baru. Jadi kategorinya kalau mungkin anak muda ya melupakan mantan, itu melupakan sama sekali kan susah. Tapi kalau mengganti yang baru, nah ini kategorinya lebih enak ya, lebih mudah. Ya, makanya ada istilah ya putus cinta ya segera cari yang baru. Ya biar bisa melupakan yang lama. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengganti yang baru. Istilahnya adalah retroaktif interference. Nah, forgetting ini dipengaruhi oleh emosi, dapat sadar memilih, tanda kutip,
untuk melupakan, atau tidak boleh melupakan sama sekali karena memori selektif. Jadi emosi yang mempengaruhi dari forgetting. Yang ketiga ada retrieval. Ini istilahnya ada recall, memanggil kembali. Maksudnya apa? Maksudnya pada dasarnya informasi tidak akan pernah hilang, hanya dilupakan. Misalkan kita nggak ketemu teman lama ya, tiba-tiba ketemu lagi sambil istilahnya adalah memanggil ya. Siapa ya? Oh iya, teman SD misalnya. Nah, recall ini butuh petunjuk dari informasi yang akan dipanggil. Siapa ya? Misalkan Joko. Joko yang mana ya? Itu yang rumahnya Kudus misalnya. Oh iya, baru ingat. Nah, gitu. Kemudian ada recognition atau mengenal kembali. Artinya dengan mengenalkan semua yang sudah dilupakan. Ya, dikenalkan kembali. Makanya biasanya kalau di awal ada perkuliahan itu ada perkenalan dulu ya. Perkenalan. Jadi tidak hanya dosen yang kenal, tapi mahasiswa juga kenal. Nah, pikiran manusia atau otak itu memperhitungkan 3 bagian. Jadi strukturnya dari otak manusia yang pertama, bagian yang pertama ada subsistem interaksi, ada prosesor sama memori. Nah, subsistem informasi dibagi menjadi 3. Ada yang namanya perceptual system, kemudian ada lagi yang namanya cognitive system, ada lagi namanya sistem gerak. Ya. Nah, kita bahas dulu perceptual system atau sistem persepsi. Ini biasanya menyimpan sinyal ya, menyimpan sinyal dari gambar, dari suara ya untuk suatu waktu. Ya. Jadi ini menyimpan penjelasan tidak terproses dari apa yang dialami. Ya. Jadi kalau kita melihat, kemudian kita mendengarkan, ya, itu namanya perceptual system. Yang kedua namanya cognitive system atau sistem kognitif. Ini merepresentasikan hitungan dalam pikiran kita yang sedang berpikir ya. Ya tadi ya. Nah, nanti prosesor kognitif yang memutuskan bagaimana melakukan sesuatu ke depan ya, misalnya seperti itu. Yang ketiga ada sistem gerak atau action system. Ini mengubah sinyal menjadi gerakan atau tindakan yang dilakukan. Jadi dari otak kita, oh iya saya ingat melakukan ini. Kemudian baru saya melakukan pergerakan. Nah, memori tadi ya, ada short term memory sama long term memory. Memori pada IMK itu ada 2. Yang pertama internal memory atau memori manusia, itu yang dinamakan memori internal. External memory itu kita menyebutnya adalah memori komputer. Ya, jadi ada 2 jadi istilahnya. Di sini ada istilah namanya berpikir. Berpikir ini merupakan sesuatu yang dimiliki manusia untuk membedakan informasi. Ya, ada istilah makanya mikir ya gitu ya. Jadi membedakan informasi, menyelesaikan masalah, dan mempertimbangkan sesuatu. Sehingga dengan demikian berpikir merupakan suatu representasi pengetahuan. Ya. Kalau manusia berpikir biasanya untuk menyelesaikan masalah ya, dipikir dulu, dipertimbangkan. Ya, kalau sebagai akademisi
Ini referensi dari A bagaimana, referensi dari B, dari C, nah baru diputuskan. Nah, proses kognitif itu ada 4, ada selective attention, ada learning, ada problem solving, sama language. Ya, kita bahas satu persatu. Selective attention ini fokus pada satu hal ya. Tampilan yang menonjol dapat memfasilitasi selective attention. Misalkan bold face, ya huruf tebal, blinking, ya huruf berkedip, atau thinking, berpikir. Ya, ini kategorinya adalah selective attention. Learning, ya pembelajaran ada 2 tipe. Yang pertama adalah prosedural. Ini bagaimana melakukan sesuatu. Sama yang kedua adalah deklaratif. Deklaratif itu adalah fakta mengenai sesuatu. Nah, learning ini melibatkan pemahaman konsep dan aturan, kemudian memorization ya, kemudian membutuhkan skill motorik gerak ya. Yang berikutnya melibatkan otomatisasi. Yang ketiga, problem solving. Di sini menyimpan di long term memory lalu ke aplikasi. Nah, penalaran untuk mendapatkan kesimpulan atau reasoning ya. Deduktif itu jika A maka B dinalarkan ya. Ini kalau di tempat kita, jika tidak hujan maka berangkat kuliah misalnya. Ya, jika tidak hujan saya jalan-jalan misalnya. Ada induktif, generalisasi dari masalah 2 sebelumnya untuk menarik kesimpulan. Jadi ada induktif. Ada abduktif, berpendapat dari sebuah fakta, ketindakan atau situasi yang menyebabkannya. Yang ketiga ada observasi. Jadi manusia itu cenderung heuristik daripada algoritmik. Coba beberapa aktivitas ringan dibandingkan merencanakan sesuatu. Manusia dapat belajar strategi dengan berlatih. Ya, modelnya seperti itu. Berikutnya ada implikasi. Ini memungkinkan shortcut yang lebih fleksibel. Artinya, rencana yang dipaksakan akan membuat user merasa bosan. Ya, biasanya yang dipaksa itu kan bosan. Kecuali dipaksa kebaikan ya, itu beda. Nah, bersikap aktif lebih membantu daripada bersikap pasif. Ini implikasi. Berikutnya ada language. Ini berbasis aturan, bagaimana menyusun kata yang baik, ya bahasa ya. Kemudian produktif, kita membuat sebuah karangan, kata kunci dan posisi, membuat pola. Haruskah membuat sistem memiliki interface dengan bahasa natural? Ini language ya termasuk. Berikutnya ada sistem motorik. Ini berkaitan dengan keterampilan atau skill. Nantinya dia menjangkau pergerakan motorik ya, kecepatan, kekuatan, ketangkasan, dan keakuratan. Nah, sistem motorik ini terkadang menimbulkan kesalahan, salah tombol gitu ya. Cepat-cepat tapi kita salah tombol ya. Mau tombol apa, keliru delete misalnya ya. Kemudian menimbulkan salah tombol tadi ya, double klik vs single klik ya. Klik 2 kali sama klik 1 kali ya, kesalahannya. Mungkin kalau kita buka aplikasi contohnya, kita buka aplikasi itu kan double klik ya. Tapi kadang-kadang klik sekali, diklik lagi malah jadinya rename misalnya. Prinsip feedback atau umpan balik itu penting. Kemudian kurangi pergerakan mata. Nah, kesalahan ada slip ya. Slip itu perubahan aspek perilaku keterampilan. Kemudian yang kedua ada misunderstanding. Ini artinya kesalahan dalam memahami sesuatu dapat menyebabkan terjadinya suatu kesalahan. Jadi kalau teorinya salah, itu pasti prakteknya juga salah. Berikutnya ada emosi. Ini sifat kejiwaan manusia ya. Pasti punya emosi ya. Gimana tinggal mengelolanya.
Ini emosi ini dari respon, bisa positif, bisa negatif. Positif itu pemecahan masalah yang kreatif. Emosi ya. Saya emosi misalnya, emosinya kenapa IPK saya di bawah 3. Nah, kreatifnya gimana? Belajar. Sehingga nanti IPK-nya menjadi lebih baik. Negatif sempit. IPK-nya di bawah 3, berpikiran negatif sempit. Ya sudah, mending saya nggak usah kuliah saja. Nah, seperti itu. Misalnya, bimbingan tugas akhir susah. Dosen pembimbingnya minta banyak sekali. Ya sudah, berpikiran negatif, nggak usah dilanjutkan aja. Tapi kalau kreatif, itu menjadi acuan. Ya. Supaya apa yang saya tulis memang benar-benar bermakna ya, diarahkan oleh dosen pembimbing. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Memori pada manusia. Seperti biasa nanti ada diskusi di atau kuis ya, mungkin kuis nanti. Kuis di e-learning nanti silahkan saudara memahami dari apa yang saya sampaikan dulu, nanti ada kuisnya. Sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan, jaga imun ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan bisa melewati masa pandemi ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.